Semua kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan yang berkemah di seputar tempat ini. Tembak api kemuliaan Tuhan memagari kami. Dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya tidak lagi satu pun kuasa lain yang boleh bermanifestasi di tempat ini. Karena kami menghardiknya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berfirman atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang akan dibagikan. Yang pertama, Amsal 19 ayat 11. Amsal 19 ayat 11. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Haleluya. Amin. Manusia diberikan oleh Tuhan akal dan budi. Dan jika manusia mempunyai akal budi, maka manusia itu pasti memiliki panjang sabar. Haleluya. Amin. Ciri-cirinya manusia berakal budi, dia panjang sabar. Jadi jika dia tidak panjang sabar, maka dia tidak berakal budi. Haleluya. Bilang di sebelahnya, masih ada akal budi kan? Haleluya. Berarti kesabaran menjadi bagian setiap kita. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dan dikasih, selanjutnya di sini dikatakan, dan orang itu dipuji karena apa? Memaafkan pelanggaran. Wow, luar biasa. Pujian itu bukan pada waktu orang mengatakan bahwa kita adalah orang yang kuat. Pujian itu datang kepada kita bukan pada waktu orang mengatakan bahwa kita adalah orang yang hebat. Tetapi pujian yang datang dari Tuhan tiada lagi lain adalah orang-orang yang memaafkan, yang mempunyai kemampuan untuk memaafkan setiap pelanggaran. Haleluya. Amin. Dan kemampuan inilah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dia minta kepada kita agar kita mempunyai hati yang panjang sabar. Bukan cuma sekedar nama saudara Sabar Situmorang, tapi belum tentu. Haleluya. Orang yang namanya Sabar juga belum tentu sabar. Haleluya. Dan lebih luar biasa lagi di sini dikatakan bahwa kita ini akan mendapatkan pujian pada waktu kita mempunyai kekuatan kemampuan untuk memaafkan setiap pelanggaran. Itu baru pembukaan khotbah, yaitu hikmat dari Tuhan. Dan sekarang mari kita masuk kepada inti khotbah. Lukas 19. Kita mulai dari ayat 5. Karena itu kita akan membahas satu perikop Lukas 19 dari ayat 1 sampai ayat 10. Tetapi kita memulai dari perikop itu dari perkataan Tuhan Yesus. Lukas 19 ayat 5 di sini dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ayat 5 di sini dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu. Sampai ke tempat apa Yesus? Ternyata Yesus sampai kepada suatu tempat di mana di tempat itu ada sebuah pohon. Dan ternyata di atas pohon itu ada seorang anak manusia yang bernama Sakius. Menjadi sesuatu yang menarik buat kita. Kenapa Yesus dengan rombongannya pada waktu dia datang ke kota Yeriko, begitu sampai di bawah pohon ara, dia berhenti dan dia memandang ke atas serta berkata, Sakius segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Luar biasa.
Yang menjadi pertanyaan buat kita, siapa sih Sakius itu? Tanya sama sebelahnya, siapa? Ya kan yang ngomong pendeta, tolong jelasin dong. Dimulai dari ayat 2. Ya. Di situ ada seorang bernama Sakius. Siapa dia? Kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang ternyata Sakius adalah seorang pejabat negara pada zaman itu. Dan jabatannya adalah seorang kepala bea dan cukai. Kira-kira jabatannya baksit gitu. Banget ya kan. Haleluya. Kepala bea dan cukai. Dan ternyata karena jabatannya itu juga dia menjadi seorang yang haleluya. Siapa yang tidak ingin jadi pejabat dan setelah jadi pejabat dia kaya. Siapa yang ingin? Hati-hati, KPK menanti saudara. Haleluya. Namun bukan cuma 2 hal itu. Ayat 7 di situ dikatakan. Ya. Ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Komplit deh nih si Sakius. Dia udah seorang pejabat. Dia juga orang yang kaya. Tetapi dia juga adalah orang berdosa. Yang menjadi ketertarikan buat kita. Apakah yang membuat Yesus berhenti sehingga meminta agar Sakius memberikan rumahnya untuk dia menumpang? Apakah karena Sakius seorang pejabat? Tidak. Yesus tidak tertarik dengan jabatan. Bahkan dia ingin memberikan jabatan kepada setiap kita. Haleluya. Amin. Pertanyaan yang kedua. Apakah karena Sakius adalah orang kaya? Halo? Sehingga Yesus, iya ada pejabat, lu ada orang kaya lagi. Ngapain? Ayo turun. Gitu. Bukan karena Sakius orang kaya. Selebihnya di situ dikatakan, orang menghakimi dia, bahwa dia adalah orang berdosa. Apakah Yesus tertarik dengan orang berdosa dan dia berhenti? Banyak orang yang berdosa. Kenapa cuma Sakius yang dicatat di dalam Alkitab? Banyak pejabat, tetapi kenapa cuma Sakius yang dicatat di dalam Alkitab? Banyak orang kaya, bahkan super kaya zaman itu. Tetapi kenapa hanya Sakius yang dicatat di dalam Alkitab? Karena ada nilai-nilai yang luar biasa. Yang hendaklah kita mempelajarinya dengan lebih dalam lagi. Yang membuat Yesus berhenti bukan karena dia kaya, bukan karena dia seorang pejabat, bukan karena dia orang berdosa. Tetapi ada satu alasan yang tidak mungkin Yesus tidak berhenti. Jawabannya di ayat ketiga. Di situ dikatakan, ia Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Yang pertama, membuat Yesus berhenti dan meminta kepada Sakius segera turun dan hari ini dia mau menumpang di rumahnya. Yang pertama, Sakius adalah orang yang penuh dengan antusias. Dia punya gairah, dia punya semangat yang luar biasa untuk mencari tahu seperti apa sih Yesus itu. Wow, luar biasa. Yang menjadi pertanyaan buat setiap kita. Apakah hari-hari ini kita masih punya semangat untuk senantiasa mencari tahu. Bahkan lebih kepinginan untuk tahu lebih dalam lagi tentang Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ini harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kenapa sih nguber harta pagi, siang, sore, malam? Gak berhenti, pikirannya cuma duit. Ganti pikiranmu dengan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pantas Sakius menjadi pejabat.
Pantas dia jadi orang kaya karena dia punya gairah dan punya semangat yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ini udah semangat nggak punya, aduh pengen kaya. Mimpi saudara, haleluya. Amin. Selanjutnya di sini dikatakan, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Di tengah antusias, di tengah semangat, di tengah gairah yang luar biasa untuk mencari tahu kebenaran di dalam hidupnya, tidak mudah bagi dia. Karena pada waktu itu ada orang banyak yang mengerumuni Yesus. Sehingga orang banyak itu menghalangi dia untuk dia bisa datang dan melihat Yesus. Hari-hari ini rasa-rasanya Pak, masih bisa bertahan aja udah puji Tuhan. Rasa-rasanya Pak, sono mentok, sini mentok, ke sana mentok, ke situ nggak ada, di sini nggak ketemu. Aduh Pak. Halo, kita cuman katakan Pak, Bu semangat. Si semangat Pak, cuman rasa-rasanya Pak. Semakin sempit peluang sebagai orang benar Pak. Heran benar Pak, yang gak benar kok gampang-gampang aja. Kita yang udah benar Pak, aduh banyak banget halangan dan rintangan. Sepertinya rasa-rasanya udah mau menyerah aja Pak. Kita belajar dari Om Sakius. Sekalipun banyak halangan dan rintangan yang menghalangi, tetapi semangat dan antusiasnya yang besar tidak sanggup mampu dihalangi. Haleluya. Amin. Artinya dia pribadi yang tidak mudah dan tidak mau menyerah. Haleluya. Amin. Jangan menyerah. Katakan kepada sebelahnya, jangan menyerah. Haleluya. Amin. Jangan lihat perjuanganmu yang belum sampai kepada titik di mana engkau mau serta berkata, aduh panjang banget tuh dulu perjalanan yang ada susah, capeknya minta ampun. Sampai di sini juga masih susah. Aduh, berat banget tuh masa lalu, saudara. Jangan lihat seperti itu. Betul, saya menyadari perjuanganmu bisa sampai di titik ini, banyak halangan dan rintangan, tetapi jangan pernah menyerah. Jalan terus, satu tikungan lagi ketemu. Saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jangan pernah menyerah. Lakukan semua yang terbaik. Percaya Tuhan gak akan pernah terlambat untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang berharap kepada Dia. Haleluya. Amin. Kadang-kadang sebetulnya bukan seberapa besar sih halangan dan rintangan, tapi seringkali diri kita sendiri yang menjadi masalah. Lihat nih, Om Sakius. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Dia tidak mau menyerah. Apa sebabnya? Badannya pendek. Waduh. Semangat sih semangat Pak. Saya punya mental yang tidak mudah menyerah. Cuman Pak, aduh, body gak ngedukung Pak, katanya gitu. Pak, aduh. Tapi lihat, yang membuat Yesus berhenti dan dia tertarik kepada Sakius. Udah orangnya penuh dengan antusias, juga adalah orang yang tidak mudah menyerah. Dan ini yang luar biasa, dia tidak melihat kepada kekurangan dirinya. Amin. Dia gak bilang begini, siapa sih yang mau terlahir pendek, katanya gitu.
Kalau boleh dong, ayo dong kalau boleh ya saya kembali lagi deh ke rahim ibu saya, terus saya keluar dari rahim perempuan yang lain, keluar dengan proporsional tubuh saya. Wah, makanya kasihan deh tuh ibu-ibu yang merasa kurang cantik, plastik lah ditambal-tambal, aduh. Bapak-bapak yang ingin proporsional supaya tinggi, waduh tidurnya dari leher sampai di kaki, ditarik sana ditarik sini, doa ilah haleluya. Saudara, aneh-aneh aja. Sakeus tidak melihat kepada kekurangan dirinya sendiri. Kenapa? Kita harus mengerti dan kita harus menyadari bahwa manusia hadir ke dalam dunia itu bukan hanya karena kehendak kedua orang tua. Manusia hadir ke dalam dunia semata-mata 100% hanya atas kehendak Tuhan. Dan jika Tuhan berkehendak menghadirkan saudara, maka lihat, dia menghargai setiap pribadi lepas pribadi. Maka di tengah kehadiran yang dia rancangkan, maka keberhasilanlah yang harus bermanifestasi di dalam pribadi tersebut. Haleluya. Amin. Yesus berkata, engkau berharga, engkau mulia, aku mengasihimu. Aku menebus engkau bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi aku menebus engkau dengan darah yang mahal. Wah, luar biasa. Ternyata gak tahu aja sih. Saya adalah pribadi yang tidak dikehendaki kehadirannya. Orang tua sendiri Pak, nolak buang saya. Gak mengakuinya sebagai anak. Kadang-kadang ada perkataan yang menyedihkan Pak. Apa? Dia dengan entengnya ngomong sebetulnya mami papi gak suka sama kamu, gak kepengenan sama kamu. Kalau tahu kamu gedenya kayak begini, papi mami pencet dulu waktu kecil katanya. Saudara. Sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang tertolak. Akhirnya membentuk pribadi yang begitu rusak dan hancur saudara. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendengar perkataan ini. Sekalipun kedua orang tua saudara menolak saudara, tetapi sekali-kali Tuhan tidak pernah menolak saudara. Amin. Karena saudara lahir bukan hanya karena kehendak kedua orang tua. Kita lihat pasangan muda, dia berkata, Pak puji Tuhan setelah menikah pengen langsung punya anak. Apa yang terjadi? Ditunggu-tunggu tuh anak sampai 10 tahun gak datang-datang saudara. Ada yang bilang, Pak setelah menikah kami mau jaga-jaga dulu Pak. Paling gak 5 tahun dulu lah, setelah selesai kuliah, selesai dan punya kerjaan, ntar punya rumah baru punya anak. Ketemu 1 tahun, si Freddy udah nongol, si Joni lagi di dalam perut lagi saudara. Haleluya. Halo. Berarti kehadiran manusia bukan hanya semata atas kehendak kedua orang tua. Kehadiran manusia semata-mata atas kehendak Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu gereja Tuhan HCR. Apa itu HCR? Hawaii City Resort. Jemaat di tempat ini harus bebas dengan roh tertolak. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Orang boleh tolak kita, nggak ngefek, nggak sakit hati lu. Ih, norak banget sakit hati. Enggak, kenapa? Mereka boleh tolak, mereka boleh tidak terima saya, tapi saya tahu Tuhan tidak pernah menolak. Tuhanlah yang menerima saya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan melihat kepada ketidaksempurnaan saudara. Karena nggak ada yang sempurna di tempat ini, termasuk yang lagi ngomong. Kalau orang-orang yang dibilang saya orang yang sempurna, waduh Superman kali. Saya nggak mau jadi Superman. Kenapa? Ya itu. Amin. Aneh Superman. Haleluya. Orang pakai di dalam, dia di luar. Darah Yesus. Haleluya. Enggak deh. Bilang sama sebelah, jangan so super lah. Haleluya. Saudara, jangan lihat kepada kekurangan dirimu sendiri. Coba kita lihat. Mana yang lebih banyak? Orang-orang yang di luar sana. Mereka menilai kelebihanmu atau kekuranganmu.
Orang menilai kita, dia menilai kelebihan kita atau kekurangan kita. Persentasinya mana jauh lebih banyak yang mereka nilai tentang kelebihan atau kekurangannya? Bilang mas sebelahnya, jangan kamu sendiri nambah-nambahin lagi. Amin. Loh, orang udah selalu ngelihat kekurangan kita, terus kita juga lihat diri kita, ini kurang banget loh, bener kurang banget ya, saudara. Saudara Anda, amin. Zakius sekalipun dia pendek, tidak proporsional tubuhnya, tetapi dia tidak melihat kepada ketidaksempurnaannya. Haleluya. Dan yang lebih luar biasa, Tuhan itu tidak perlu orang-orang yang sempurna untuk menggenapkan visinya. Dia selalu cari orang-orang yang tidak sempurna, yang menyadari ketidaksempurnaannya, tapi dia mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bilang mas sebelahnya, yang terakhir gue banget tuh. Haleluya. Amin. Coba kita lihat banyak orang-orang yang gak sempurna. Thomas Alva Edison yang buat bola lampu waktu kecil, itu gurunya bilang, Bu bawa aja nih anak, kenapa gak sanggup mampu ngikutin pelajaran. Artinya dia nggak pandai orangnya. Tapi yang tidak pandai dipakai Tuhan untuk menciptakan bola lampu. Siapa lagi? Beethoven, komponis Jermani. Wah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Dia mempunyai ketidakmampuan untuk mendengar. Wah, bayangin orang tuli jadi komponis, gimana dengernya tuh? Dan yang lebih luar biasa lagi, contoh di Alkitab, Rasul Petrus. Dia pribadi orang yang, wah pokoknya gue ngomong dulu deh, mikir belakangan, itu dia tuh. Orang yang kayak gitu dipakai jadi rasul, haleluya. Tapi kadang-kadang Petrus mewakili kita juga sih. Amin. Saudara mikir dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru kepikiran? Yang mana kira-kira? Saudara ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Kurang kompak. Yang mana yang saudara lakukan? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Mikir dulu baru